sebagai dua anak manusia yang hidup dalam lingkungan sosial berbeda, tak direstui oleh orang tua Beth yang jenderal. Kehidupan asmara Beth Pesta pun berakhir mengenaskan. Pesta masuk penjara karena tertangkap ketika mengkonsumsi narkoba. Beth jadi gila lantaran tak kuat menanggung deritanya. Lebih tragis lagi, keduanya dipertemukan kembali di rumah. Jawaban positif dengan sendirinya akan mencerna Beth sebagai sebuah film alternatif yang kaya makna. Sebaliknya, bagi pemilih jawaban negatif tak lagi perlu memaksakan diri untuk menikmatinya. Hal ini karena dari awal hingga akhir, Beth hanya mengambil suatu setting kehidupannya di suatu rumah sakit jiwa. Akan tetapi, kisah cinta Beth Pesta hanyalah bingkai semata. Inti film Beth yang sebenarnya tentang sejumlah karakter yang kemudian muncul dalam kehidupan para penghuni rumah sakit jiwa itu. Di sana ada penyair gila yang kerjanya hanya menulis dan membaca puisi. Ada politikus gila akibat obsesinya untuk menduduki kursi kepresidenan. Ada juga seorang perawat yang terpaksa mengabdi karena ia tak diterima masyarakat lantaran pernah dirawat di rumah sakit jiwa itu. Ada pula pasien yang gila justru lantaran terobsesi jadi gawat jiwa. Tingkah para profesional gila yang dirangkai dalam acting yang kemudian melahirkan sejumlah pesan. Tokoh Beth, Arya ingin menawarkan pandangan baru lewat suatu kerajaan yang dibangunnya. Bukan di dunia waras, tidak pula di dunia gila, tetapi di antara keduanya. Melalui film ini, saya hanya ingin mengungkapkan realitas dalam ekspresi yang jujur. Tak lebih dari itu, kata Arya. Menurutnya seperti juga dunia waras, kehidupan di dunia gila juga memiliki logika sendiri. Itu sebabnya ada orang gila yang ternyata berpikiran justru lebih logis ketimbang orang sehat. Sebaliknya, banyak juga orang yang mengaku sehat tetapi berperilaku tak lebih dari orang gila, tambah Arya. Perhatikanlah teks berikut. Judul Beth, bintang Ine Febrianti, Elmanik, Lola Amaria, Reni Jejusman, Saud Sitompul. Sutradara Arya Kusumadewa, produser Arya Kusumadewa, Nurul Arifin, Ine Febrianti, dan Rio Kondo. Skenario Nana J. Mulyana, fotografi Enggong Supardi, produksi PT Sinemata, durasi 85 menit. Adakah kata-kata sehat yang keluar dari mulut orang gila? Ini pertanyaan sederhana. Namun layaknya pertanyaan sederhana, yang ini pun membutuhkan jawaban yang rumit. Celakanya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan persepsi penonton terhadap Beth. Film terbaru garapan sutradara muda Arya Kusumadewa. Sekian sempitnya bagi masyarakat yang patut dijadikan tempat manusia untuk berekreasi. Satu-satunya ruang yang tersisa bagi Arya adalah rumah sakit jiwa. Tapi soal apakah ini pilihan yang paling tepat tentu tetap perlu dipertanyakan, katanya. Meskipun demikian, semua itu bersifat multitafsir. Film Beth tampak istimewa karena pendekatan Arya yang unik dibanding sineas lain. Nurul Arifin melihat film karya Arya ini tak ubahnya suatu realita yang didekati dengan cara yang berkebalikan dari pendekatan yang dilakukan Garin Nugroho dalam karya-karyanya. Beda dengan karya-karya Garin yang menggambarkan realitas sosial yang selalu dari sisi kehidupan yang manis-manis, Arya lebih suka mendekatinya dari sisi-sisi yang lebih pahit, kata Nurul. Itu sebabnya semangat Arya ini perlu didukung penuh. Keadaannya, film Beth merupakan ungkapan semangat pemberontakan Arya dari sesuatu yang bukan. Dari sana, Arya ingin memberi isyarat bahwa sudah waktunya kita mengkritisi idiom-idiom sesat yang kini terlanjur dalam masyarakat kita. Jelasnya, memandang hidup secara lebih jujur adalah sebuah kebutuhan mendasar. Tentang pesan moral ini, pengamat kesenian Afrizal Mana mengatakan tak dapat tertangkap dengan jelas di film Beth. Semua karakter dimainkan fokus dengan porsi yang sama sehingga tak terlihat adanya penanjakan karakter